Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagaimana biasa insyaallah kita menyambung kitab fikih kita perbandingan mazhab dengan kawaid dan madhab Imam Syafi'i. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وعلى أزواجه وآله وأهل بيته أجمعين والأولياء والصالحين والأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لصاحب المؤلف كتاب المغني والشرح الكبير لشيخ الإمام العلامة ابن قدامة ويليه الشرح الكبير الشيخ الإمام ابن قدامة المقدسي ونفعنا بهما والمسلمين بعلومهما وبعلوم جميع العلماء آمين يا الله. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah ya Tuhan, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Ya Allah ya Tuhan, anugerahkanlah kami, anak dan keluarga kami umur yang panjang lagi berkah. Karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tak luput pula ya Allah ya Tuhan kami, berikan keberkahan kepada seluruh orang-orang yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya ya Allah, tinggikan derajat mereka, berikan keberkahan mereka yang lebih tinggi ya Allah kepada orang-orang yang telah membantu dakwah kami ini ya Tuhan. Jauhkanlah kami ya Allah, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Insyaallah kita sudah sampai halaman 151 ya. Halaman 151 itu kita akan baca yang dua-duanya, yang atas dengan bawah ya. Kita baca yang atas sedikit. Faslun, karena ada faslun itu, pasal yang kedua. Qala Ahmad, berkata madzhab Imam Ahmad, la ba'sa ay yusalliya bin nas al-qiyam wa huwa yanzur fil mushaf. Maka tidak mengapa orang yang salat berjemaah dia berdiri melihat mushaf. Qila lahu fil fariḍah. Termasuk juga dia mengatakan sholat fardu boleh. Qala la, ada juga yang mengatakan kalau sholat fardu tak boleh. Lam asma' fihi syai'an, aku tidak mendengar tentang hal ini, kata Imam Ahmad. Wa qala al-qadhi yaqra'u fil fard. Kalau sholat fardu nengok mushaf makruh. Wala ba'sa bihi fi tatawwu. Kalau sholat sunat enggak apa-apa. Idza lam yahfaz, kalau dia enggak hafal. Mana tahu dia membaca, mau khatamkan Quran ya kan. Kalau orang mau mengkhatamkan Quran sholat tarawih, dia melihat enggak apa-apa. Tapi itu pun ada syaratnya ya. Sudah pernah kita ajarkan kan, enggak boleh dia bergerak melampaui batas. Tapi memang sebagian ulama malah mengatakan membatalkan. Sebaiknya jangan, kecuali sholat sunnah tadi ini diperbolehkan, itu pun syarat bergeraknya jangan melampaui batas yang lebih dari 3 kali. Fa in kana hafizan karaha aidan.
Meskipun sholat sunat, kalau dia hafal Quran tapi dia nggak mushaf ketika sholat, makruh, karena dia sudah menggerakkan gerakan yang di luar sholat. Qala, meskipun gerakan di luar sholat itu tidak membatalkan sholatnya. Qala, dia mengatakan waqad su'ila Ahmad anil imamati fil mushaf fi Ramadan. Faqala, Imam Ahmad ditanya bagaimana imam ketika dia melihat mushaf ketika sholat pada bulan Ramadan. Faqala, dia mengatakan idza tarru ila dzalik nuqilahu Ali bin Sa'id wa Salih wa Ibnu Mansur wa uqiya an Ibnu Hamid anin nafal wal fard fil jawaz sawa. Jadi kalau Imam Ahmad ditanya, dia mengatakan kalau ittar, kalau sangat susah kali, kalau nggak nengok itu dia mungkin takut salah segala macam boleh. Tapi nuqilahu Ali, ada dinukil oleh Ali bin Sa'id dan Salih Ibnu Mansur, dia meriwayatkan bersumber dari Ibnu Hamid kalau salat sunat dan fardu fil jawaz sama saya, salat fardu maupun salat sunat boleh menengok mushaf. Tapi ini pendapat yang tidak kuat ya. Pendapat yang tidak kuat. Wa qala Abu Hanifah, nah ini yang saya katakan tadi. Kalau menurut pendapat Imam Hanafi, tubtalu salatu bihi idza lam yakun hafizan li'annahu 'amila tawil. Batal salatnya apabila dia meskipun dia tidak hafal. Karena li'annahu 'amila tawil, dia banyak melakukan perbuatan yang banyak artinya. Batal sholatnya. Udah. Bagaimana kita cara mentarjih, mengkuat pendapat-pendapat ini? Maka kata kaidah Imam Syafi'i, kalau kita keluar daripada pendapat yang mengatakan terjadi perdebatan antara batal dengan tidak, al-khuruj minal khilaf mustahab, kita harus keluar daripada perbedaan pendapat itu. Hukumnya sunnah. Ya udah, nggak usah Pak, nggak usah nengok mushaf. Ya, sebaiknya jangan. Karena kalau sudah pendapat Imam Hanafi termasuk pendapat yang besar. Pendapat yang besar ya. Meskipun sebenarnya masih ada toleransi, tapi dengan syarat yang ketat. Tadi itu ya, jangan sampai al-amalul katsir atau al-amalul tawil. Jangan sampai dia melakukan nengok Quran itu seperti dia membaca Quran di luar sholat. Perbuatannya banyak. Waqad ruwiya Abu Bakar bin Abi Dawud fi Kitabil Masahib bi isnadi an Ibnu Abbas qala. Ini dia dasarnya. Ada diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Dawud di dalam kitabnya Al-Masahib dengan sanadnya bersumber daripada Ibnu Abbas. Nahana Amirul Mu'minin an na'umman nas fil masahif wa ay yu'mana illa muhtalim. Jadi di sini katanya apa? Amirul Mukminin, Khulafaur Rasyidin itu melarang kami kalau kami sholat berjemaah itu, berimam itu melihat mushaf. Ya, tak boleh. Waruya an Ibnu Musayyib wal Hasan wal Mujahid wa Ibrahim wa Sulaiman bin Hanzalah wal Rabi karaha dzalik. Jadi mazhab Imam Hanafi membatalkan, pendapat yang lain lebih banyak memakruhkan. Jadi sebaiknya jangan ya. Sebaiknya jangan. Makanya di Arab pun meskipun mereka tahu hukumnya seperti ini, ada yang mengatakan boleh, sangat jarang meskipun mereka nggak hafal umpamanya. Kadang-kadang gini, kan banyak musola itu untuk mengkhatamkan Quran 30 juz kalau di Arab ya. Kalau di sini kan nggak pernah. Paling-paling masjid lah ya, musola jarang lah. Masjid-masjid banyak. Itu takut mungkin runtutannya atau mungkin ingin khotom dan sebagainya. Dia melihat pakai tangan.
Nah, itu sangat jarang. Makanya sekarang sudah dicetak Quran yang besar. Quran yang besar itu ditaruh di depan, baru dijepit. Nah, itu iya. Jadi setiap rakaat satu lembar gitu. Nah, itu lebih aman. Jadi mayoritas ulama sangat tidak suka mengamalkannya, bahkan yang mengatakan batal ya. Jadi jangan sampai kita lebih suka mengamalkan pendapat yang lemah ya. Jadi bukan hanya kitab ini saja, termasuk kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh yang kita ajarkan setiap sebulan sekali, dia minggu keempat di Pertiwi ya. Itu juga sudah lama kita angkat. Bagaimana mengangkat tentang kita imam melihat mushaf, itu berbagai mazhab sudah diangkat sama seperti ini. Kesimpulannya juga begitu. Jadi sebaiknya dihindari jangan imam melihat mushaf, sebaiknya. Walaupun ada yang mengatakan boleh, tapi lebih banyak mudaratnya. Ya. Makanya kita pakai kawaid mazhab Imam Syafi'i, al-khuruj minal khilaf mustahabbah. Kawaid Syafi'iyah mengatakan keluar kita dari berbagai macam pendapat hukumnya sunnah, supaya kita jangan terjebak salat yang rusak. Tadi ini dibedakan dua, salat yang wajib dengan salat sunnah. Yang lebih keras salat wajib. Nah, kalau Imam Hanafi dua-dua, meskipun salat sunnah. Wan Sa'id wal Hasan qala, Sa'id Hasan berkata, turaddud ma ma'aka minal Qur'an wa la taqra fil mushaf. Maka jangan, katanya, kamu membaca ketika salat itu melihat mushaf. Wadilla ala jawazuhu ma ruwiya Abu Bakar al-Athram wa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi an Aisyah annaha kanat ya ummuha abdun laha fil mushaf wa su'ila az-Zuhri an rajul yaqra fi Ramadan fil mushaf faqala kana khiyarana yaqra'una fil masahif. Jadi ada juga yang mengatakan boleh, tapi sholat sunat pada bulan Ramadan ya, itu kana khiyarana, kami ya pilih membaca itu yaqra'una fil masahib. Apakah mereka itu sering memilih apakah membaca pakai mushaf ataupun tidak. Jadi rata-rata para sahabat dulu membacanya pakai mushaf itu salat sunnah ya. Wa riya dzalika an Atha wa Yahya al-Ansari wa 'anil Hasan wa Muhammad fi at-tatawwu'. Ini juga ada dalil berikutnya, diriwayatkan yang demikian itu juga oleh Atha dan Yahya al-Ansari. Begitu juga bersumber daripada Hasan dan Muhammad fi at-tatawwu'. Katanya kalau mau nengok mushaf sebaiknya jangan sholat fardu, sholat sunnah saja. Sholat sunnah. Walian nama jaza qira'atuhu zahiran jaza naziran kal hafiz. Jadi katanya sesuatu yang diperbolehkan membacanya secara zahir, maka diperbolehkan juga melihatnya seperti orang yang hafal. Nah, ada sebagian pendapat begitu ya, tabi'in. Wala nusallimu an dzalika yahtaju ila amalin tawil. Jadi harus dijaga, jangan sampai kita melakukan perbuatan yang banyak ya ketika membuka Al-Qur'an. Wa in kana katsiran fa huwa muttasil wa ikhtassat al-qaraha biman yahfazu li'annahu yastaghilu bidzalika 'anil khushu' fi shalah wan nazar ila mawdi'i sujud li ghairi hajatin wa qaraha fil fard 'ala al-itlaq. Jadi jangan sampai kita melakukan perbuatan yang banyak, dan ini bisa menyebabkan kita disibukkan dengan perbuatan itu, melihat mushaf itu menjauhkan daripada khusyuk di dalam salat. Wan nazar ila mawdi' sujud, begitu juga melihat di tempat sujud di ghairi hajatin, tanpa sebab hajat.
wa qara fil fard 'ala al-itlaq li'anna al-'adat annahu la yahtaju ila dhalika fiha wa ubihat fi ghairi hadain al-mawdu'ain li mawdi'il hajat ila sima'il Qur'an wal qiyam bih. Jadi kalau menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i, melihat sujud, tempat sujud, mawdu'as sujud. Kalau di sini katanya kalau melihat tempat sujud tidak mendengarkan bacaannya makruh katanya. Nah, maka diperbolehkan antara kita melihat tempat sujud atau kita mendengarkan bacaan Quran. Jadi pendapat di sini mengatakan ketika kita salat melihat tempat sujud dan mendengarkan bacaan imam. Wallahu a'lam. Itu ya pendapat di sini. Tapi yang asahnya adalah kalau kita salat afdalnya melihat tempat sujud, yang mendengarkan juga. Tapi tidak makruh ya. Hukumnya tidak makruh. Kita ulang yang bawahnya, bukan ngulang ininya ya. Babnya. Masalah yang baru juga. Mas'alatun wa yakrahu al-jam'u baina suwar fil fard wa la yakrahu fil nafal. Menggabungkan, makruh hukumnya menggabungkan dua surah dalam satu rakaat. Kecuali di dalam sholat fardu, kecuali sholat sunnah. Yang lalu kita baru baca judulnya ya. Tapi ini pun nanti dalam perdebatan ulama ada yang mengatakan boleh, karena Rasulullah dalam hadis sahih juga banyak menggabungkan dua surah. Contoh dalam rakaat pertama dia baca qul a'udzu birabbil falaq, habis itu qul a'udzu birabbin nas, dua surah. Nah, itu Rasulullah pernah lakukan. Bahkan panjang lagi Rasulullah. Al-Baqarah dengan Ali Imran umpamanya. Panjang lagi. Jadi kalau di sini mazhab Imam Ahmad mengatakan makruh kalau sholat fardu, ya, kalau sholat fardu, kecuali sholat sunnah. Amal jamu baina suwar fin nafal fala yakrah. Jadi kalau menggabungkan dua surah dalam sholat sunnah maka hukumnya tidak makruh. Fala yakrah. Riwayatan wahidatan la na'lamu fi khilafan. Jadi kalau sholat sunat menggabungkan dua surat di sini katanya kami tidak ada satupun melihat ada riwayat berbeda pendapat tentang ini. Yang berbeda pendapat masalah sholat fardu saja. Fa'inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atin suratul Baqarah wa Ali Imran wa Nisa. Ini yang saya katakan tadi. Kenapa dikatakan enggak makruh? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca dalam satu rakaat itu surah Al-Baqarah, Ali Imran dan surah An-Nisa digabungkan. Nah, tapi menurut semua riwayat ini katanya salat sunnah. Wa qala Ibnu Mas'ud laqad araftu an-nadhaira allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqranna bainahunna fadzakara 20 suratan minal mufassal suratain fi kulli rak'atin muttafaqun alaih. Jadi kata Ibnu Mas'ud, aku melihat dengan mata kepalaku Rasulullah itu menggabungkan di antara surah-surah itu. Yaqranna bainahunna, menggabungkan surah-surah itu. Dia baca 20 surah, ada 20 surah yang berpisah-pisah. Dan suratain mufassal suratain dia berpisah-pisah di antara dua surah fi kulli rakaatin, dalam setiap rakaat. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya. Jadi dalam salat sunat Rasulullah sangat panjang membacanya. Wa kana Utsman yahtamul Quran fi kulli rakaatin. Ternyata Utsman bin Affan pernah salat khatam Quran satu rakaat aja. Oh, subhanallah. Kayaknya seumur hidup kita ya zaman sekarang nggak pernah ya satu rakaat khatam Quran ya. Jadi gimana kita bisa menandingi Khalifah Utsman bin Affan? Ya. Wa ammal fariidhah fa yustahabbu ay yaqtasira fiha ala suratin ba'da al-Fatihah. Adapun kalau salat fardu disunnahkan kita memendekkan bacaan surah setelah Al-Fatihah. Min ghairi ziyadah, jangan nambah-nambah lagi. Nah, jadi berbeda kalau salat fardu jangan panjang-panjang.
Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam hakada. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Kana yusalli aktsar salat. Kana yusalli aktsar salat. Inilah paling banyak yang dilakukan salat Nabi di dalam salat-salatnya. Wa hal yakrahul jam'u baina suratain fiha? Bagaimana? Apakah makruh menggabungkan antara dua surah di dalam salat? Ada dua riwayat. Pertama mengatakan yakrah lima karena sebagaimana kami sebutkan. Yang kedua la yakrah liana hadis Ibnu Mas'ud mutlak. Karena ternyata hadis Ibnu Mas'ud di atas tadi katanya mutlak, di situ enggak disebut Rasulullah salat sunat atau tidak. Tidak disebutkan. Itu pendapat yang kedua. Waruya dan ada riwayatkan anna rajulan minal ansar kana ya ummuhum wa kana yaqra qabla kulli suratin qul huwallahu thumma yaqra suratan ukhra ma'aha. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yahmiluka 'ala luzumin hadhihi surah fi kulli rak'atin. Faqala inni uhibbuha. Nah, jadi ternyata ada seseorang ketika itu dia jadi imam. Dia baca sebelum setiap surah itu qul huwallah. Kemudian dia membaca surat yang lain. Udah. Maka faqala lahu Nabi, dia bertanya Nabi bertanya kepada beliau, "Kenapa kamu membaca setiap rakaat seperti itu?" Faqala, "Aku suka," katanya. Hubbuka iyyaha adkhulukal jannah. Jadi kalau kau udah senang seperti itu ya udah, insyaallah kau masuk surga, kata Rasulullah. Udah. Ini pernah saya dengar ada orang ngamalkan seperti ini. Tapi jangan ikut-ikutan ya. Jangan sampai membaca kitab seperti ini ada pendapat yang kayak gini diikutin, meskipun boleh. Jadi pernah kalau nggak silap saya orang bertanya, ada khotib di uswatun ya. Sebelum baca surah dia baca qul huwallah dulu. Setiap baca surah. Jadi jangan setiap pendapat itu diamalkan. Jadi harus bisa mentarjih bersumber dari ulama-ulama yang mu'tabar. Jadi dulu ada kiai baca kitab perbandingan mazhab, dibacanya pendapat Imam Hanafi. Pendapat Imam Hanafi, bukan Hanafiyah ya, bukan mazhabnya, tapi hanya Imam Hanafi saja. Seorang wanita boleh menikahkan dirinya tanpa wali. Akhirnya kiai itu mencobanya. Akhirnya amburadul, adalah dia. Jadi makanya syarat untuk mentarjih perbandingan mazhab minimal dia harus menguasai satu mazhab dulu. Minimal dia menguasai. Ukuran menguasai gimana? Dia pernah belajar minimal 12 tahun. 12 tahun satu mazhab. Setelah itu perbandingan mazhab, baru dia bisa mentarjih bagaimana mencari pendapat yang lebih kuat. Jadi perbandingan mazhab itu bukan untuk kita viralkan, bukan untuk kita kita sebarkan begitu saja, seolah-olah kita memberikan kebebasan orang lain untuk mengambil pendapat itu. Tidak boleh. Jadi talfik, mengikut pendapat yang berbeda itu syaratnya ketat ya. Pertama, kalau kita memakai pendapat mazhab lain mesti syaratnya karena sebab doruri. Yang kedua kena kemaslahatan. Doruri dan masalah ini yang menilainya ulama ahli fikih, bukan nafsu kita. Ya, kan ada fikih Islam wadilatuh itu sekarang yang 11 jilid, atau sekarang mungkin lebih banyak lagi ya, 15 jilid. Itu kan sudah diterjemahkan di Indonesia. Teman-teman kita itu dari Mesir kemarin menerjemahkan itu. Udah. Tahu-tahu orang awam baca itu, akhirnya dia ambil lah sepotong-sepotong. Karena banyak perbandingan di situ kan. Nah, ini nggak boleh. Disinilah pentingnya kita talaki kayak gini. Disinilah pentingnya kita bertalaki ngaji kitab dengan orang yang ahlinya. Nggak boleh baca buku, nengok pendapat yang berbeda-beda. Oh ini boleh. Akhirnya dia milih sendiri kebolehan itu. Ya, nggak bisa. Itu bisa sesat dan menyesatkan. Nggak boleh. Jadi mesti ada yang bisa mengajarkannya dengan baik.
Mesti ada yang bisa mengarahkannya, mana yang boleh diambil, mana yang tidak. Itu ya. Rawahul Bukhari ta'liqan. Jadi ini ternyata diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Jadi ini juga kuat. Nah, kalau ini boleh tentang masalah seandainya ada yang 2 surah. Tapi sekali lagi, kalau untuk umum jangan diamalkan. Ya, ini khusus ya, ini hanya pernah terjadi. Ulama-ulama kita tidak pernah melakukan itu. Ya. Ulama-ulama kita tidak pernah melakukan itu. Jadi tidak pernah ada 2 surah dalam sholat fardu ya. Yang sering dilakukan adalah sholat sunat witir. Ketika rakaat yang ketiga itu qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu yang digabungkan. Tapi kalau nanti umpamanya dia membaca surahnya panjang, ada kondisi-kondisi tertentu, ya nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Tapi sholat sunnah sekali lagi tadi ditekankan, kebiasaan Rasulullah yustahab ayyaqtasira fiha ala suratin ba'dal Fatihah. Jadi surat yang ringkas-ringkas disunnahkan. Makruh hukumnya membaca surah yang panjang sholat fardu ya. Makruh hukumnya. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau enggak kita teruskan. Silakan. Misalkan kita ini sangat adatan belakangan, saf yang terakhir itu tengah-tengahnya kosong. Salah kata-kata safnya ini cuma separuhnya, itu pun bukannya kita ke kanan, sehingga yang pojok kiri itu kosong. Nah, kita memasukkan terhalangi. Gimana? Apakah kita lewat saja? Maka kita pernah saya masuk itu dihalangi. Jadi gimana sikap kita? Apakah kita memang tidak bisa masuk atau mau saja untuk katakanlah mengisi yang kosong ini? Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Itu aja ya. Apa hukumnya? Ini sholat jemaah kan? Iya. Sholat berjemaah kan? Iya, iya Pak. Nah, sholat berjemaah ramai, ada saf yang kosong, kita mau lewat dihalangi, tabrak saja. Kan ini udah selalu kita ulang-ulang di dalam majelis kita Al-Muwatta, kayaknya udah bertahun ya. Sutroh berjemaah itu imam, bisa paham? Yang enggak, kalau berjemaah sutrohnya mana? Imam. Yang enggak boleh dilewati imam. Kalau makmumnya boleh. Kalau berjemaah, kalau dia tidak berjemaah tidak boleh. Jadi contoh, ini berjemaah kita penuh. Tahu-tahu batal kita buang angin di sini atau mau buang hajat. Udah, ini berjemaah ya. Kita lewatin aja nggak apa-apa. Tidak, itu namanya melewati orang salat. Itulah keringanan di dalam sholat berjemaah. Sutrohnya makmum itu imam. Kecuali kalau dia sholat munfarid sendiri. Itu aja ya. Bisa paham ya? Oke, silakan, ada yang lain. Fadhal. Iya. Silakan. Nanti habis ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah imam yang suratnya suka salah, kemudian berulang-ulang masih salah, apakah boleh kita langsung berhenti, kita Allahu Akbar saja? Umpama dia sholat buat ini sampai tengah salah, terus apakah langsung boleh kita lanjutkan saja ucapan Allahu Akbar, apakah ganti surat? Itu ya? Yeah. Oke, yang kedua. Materi sebelumnya mengenai gerakan dalam sholat, kaidah Imam Syafi'i 3 kali batasan. Saya mau tanya dengan kondisi hamba Allah yang diuji sama Allah ada sakit tertentu sehingga sebagian anggota badannya bergerak terus, misalnya. Apakah itu ada rukhsah untuk dia? Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan bahasan tadi, seringkali di dalam sholat terutama sir seperti zuhur, asar atau di rakaat ketiga itu kan imam bacaannya tidak terdengar. Seringkali kita membaca Fatihah atau setelah membaca Fatihah dan surat masih ada sisa spare waktu. Mungkin imamnya lebih panjang membacanya dibandingkan kita misalnya.
Nah, sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Karena pengalaman seringkali itu ada peluang untuk was-was gitu. Kalau kita diam saja, saya seringkali baca lagi surat lain gitu. Apakah itu sesuai atau dibenarkan atau menyalahi? Itu ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pertanyaan pertama tadi, bagaimana kalau imam yang salatnya salah, apa bacaannya salah, baca surah ya, dia ragu tapi diteruskan. Jangan, kalau kita sudah ragu, imam apabila sudah ragu dia bacaannya salah, sebaiknya diganti surah lain, jangan diteruskan. Kalau sengaja meneruskannya berdosa. Tapi kalau dia memang salah tapi nggak sengaja, nggak apa-apa dan sholatnya nggak batal ya. Jadi meskipun dia membaca surah salah, tapi surah ya, bukan suratul Fatihah, bukan suratul Fatihah, membaca surah salah, itu tidak membatalkan salat. Tapi dia kalau sengaja haram, imamnya yang berdosa. Kalau sengaja ya, kalau sengaja dia salah di pertama. Makanya kalau dia sudah kira-kira membaca surah itu dia ragu, diterus mesti ada salahnya, ganti surah yang lain, jangan dipaksain. Itu dia yang dipaksain. Jadi ada dua, boleh jadi makmum membantunya dengan kesalahannya, atau subhanallah, boleh subhanallah. Imam bingung, dibilang subhanallah berarti tahu dia salah, tapi dia nggak bisa menyambungnya, ganti yang lain, gitu ya. Jadi nggak boleh langsung kita separuh surat. Separuh jangan, disempurnakan dulu, jangan kesalahan. Boleh juga separuh, boleh, tapi dengan syarat kita harus berhentikan, boleh. Jadi kita umpamanya baca surah Al-Baqarah sudah sampai 50 ayat ke 51 salah, udah kita diam dulu sebentar, Allahu Akbar. Nah, gitu ya. Begitu juga pertanyaan yang kedua, umpamanya apa yang kita baca? Yang pertama tadi apa? Ada orang yang punya. Iya, seperti kita katakan orang yang sakitnya Parkinson, itu kan getar terus ya, Parkinson itu kan kepalanya goyang terus. Atau orang yang lemah mental. Ada teman saya orang Mesir, Pak, lemah mental itu bisa hafal Quran. Itu kalau jalan jatuh, mesti dipegang orang tuanya, tapi bisa hafal Quran, bisa ngikuti kuliah. Bayangkan itu. Jadi ilmu agama ini kalau kuat hati kita, keberkahan diberikan Allah. Saya belum pernah tahu ada orang lemah mental. Lemah mental itu begini, gimana ya? Tapi dia bukan idiot ya, bukan idiot yang permanen, bukan idiot 100%, tapi luar biasa susahnya dia. Matanya mendelik, bercakap susah, udah itu badannya itu melingkuk-lingkuk gitu kalau jalan. Kalau dilepas jatuh. Jadi memang itu lemah mental juga, tapi dia hafal Quran dan dia bisa memasuki tingkat kuliah. Pelajaran itu bisa dia ikutin. Udah, bagaimana dengan itu? Kalau itu nggak masalah, nggak apa-apa. Kemudian bagaimana kalau imamnya panjang membaca, kita diam? Kita diam. Pertama kalau kita nggak bisa ngikutinya, boleh. Tadi membaca surah lain boleh, atau zikir Asmaul Husna boleh. Itulah pentingnya kita ajarkan latifah, zikir latifah itu. Di situ pentingnya latifah qalbi itu. Bisa juga latifah sadar, bisa juga latifah nanti di jabahat. Jadi kita zikir ya Rahman, ya Rahim di hati. Jadi istilahnya kita nggak menghayal kemana-mana. Kalau kita bisa ngikuti bacaan imam, ikutin pakai hati. Kalau nggak bisa baca surah tadi, boleh ya. Itu dia. Oke. Saya mau menjawab pertanyaan kemarin yang sangat serius. Sebenarnya sudah banyak ya tentang masalah tahlilan. Sebenarnya video itu udah banyak sekali. Cuma nanti mencarinya susah itu karena judulnya nggak tahu apakah sudah hampir 350 lebih video kita itu. Bahkan kalau dengan vlog saya 150 lebih. Tentang masalah itu, ikhtilaf ulama fi usul thawab al-ibadah al-badaniyah al-mahdhah kas-salat wa tilawah al-Qur'an ila ghairi fa'iliha ala ra'yain. Ada perbedaan pendapat ulama tentang pahala ya, ibadah yang badaniyah yang bersifat mahdhah seperti salat, baca Quran atau yang lainnya. Bisa enggak dia? Ra'yul Hanafiyah wal Hanabilah, mutaakhir Asy-Syafi'iyah wal Malikiyah. Jadi bi usul qiraah lil mayit. Jadi membaca Al-Quran khusus itu 4 mazhab sepakat sampai membaca kepada si mayit. Idza kana bihadratihi aw du'a lahu aqibaha wala ghaiban. Jadi boleh.
sama ada mayatnya ada ataupun nggak ada, kita membacanya. Lianna mahallu qiraah tanzilu fi rahmah wal barakah. Karena kedudukan Al-Quran yang dibaca itu adalah rahmat dan membawa keberkahan. Wa du'a aqibaha arjalil qubul. Doa kita ya kepada si mayit itu diterima. Jadi harapan kita adalah tujuan untuk mendoakan si mayit. Jadi kita mendoakan kepada si mayit itu boleh ya, sepakat itu. Kalaupun ada nanti yang mengatakan tidak, itu pendapat yang cacat. Ini 4 mazhab. Silakan nanti lihat halaman 1580 juz 2 Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Ini perbandingan mazhab. Ini kita ajarkan juga di Pertiwi. Sudah bertahun-tahun, bahkan saya pernah mengajarkan di Riau ini. Ini lebih kurang sekarang mungkin sekitar 14-15 jilid kitabnya. Kalau kitab yang kita pegang ini 15 jilid. Ini pun nanti akan disebutkan di sini. Wa qala Khilal, haddatsani Abu Ali Al-Hasan. Kata Khilal, aku diceritakan oleh Abu Ali Al-Hasan bin Haytham Al-Bazzar, syekhana, tuan syekh kami, al-thiqah, sangat dipercaya al-ma'mun. Qala, dia berkatakan, ra'aitu Ahmad bin Hanbal. Aku melihat sendiri bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal yusalli khalfa dhariran bi qira'ah. Di belakang kuburan, belakang kuburan dia salat dan membacakan Al-Qur'an alal kubur. Sahabatnya yang meninggal di atas kubur. Waqad ruya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dasarnya apa? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Nabi yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau mengatakan, man dakhalal maqabir, barang siapa yang masuk di perkuburan, faqara'a surah Yasin, dan dia membaca surah Yasin, khaffafa anhum yawma idin wa kana lahu bi'adadin man fiha hasanaj, maka Allah akan ringankan mereka semuanya pada hari itu dibaca surah Yasin itu udah. Dan orang yang membaca itu akan didoakan kebaikan sebanyak jumlah orang yang tertanam di kuburan itu. Rawi Ibnu Adi fil Kamil. Udah, ini bisa dilihat nanti halaman kitab ini. Ini sengaja saya rangkum dalam kitab yang kita baca ini. Ini 15 jilid. Udah. Halaman 366 sampai 367 juz 3 Al-Bukhari wa Syarhul Kabir. Wala taqrahul qira'ah 'alal qubur fi asahhi riwayatain. Tidak makruh membaca Al-Qur'an di atas kuburan, ada 2 riwayat. Udah, nanti bisa lihat dalam kitab ini juga. Halaman 366 juz 3 Al-Bukhari Asy-Syarhul Kabir. Wa yustahabbu ay yaslaha li ahli al-mait ta'aman yab'atu ilaihim wa la yaslihunahum ta'aman linnas. Disunahkan kita memberikan makan kepada ahlul mait. Jadi kalau ada orang kemalangan, sebaiknya kita memberikan sedekah makanan. Dan jangan membebani orang yang meninggal, kecuali kalau dia mampu. Itu ya. Nanti bisa dilihat nanti halaman 369 juz 3 Bukhari wa Syarhul Kabir. Udah. Ajma'al ulama, sepakat ulama ala intifa'il mayit bidu'a. Sepakat para ulama bermanfaat kepada mayit doa-doa kita dan istighfar. Contoh Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, itu kan hadis Nabi ya. Udah. Wassadaqah, sedekah. Jadi boleh, tapi hukumnya sunnah ya. Kalau miskin jangan masakan diri. Kalau miskin jangan pula malu. Jangan malu. Wassadaqah wa ara al-wajibat al-badanah al-maliyah allati tadkhulu an-niyabah kal hajj liqauli ta'ala. Bagaimana kalau perkara yang wajib? Ternyata kalau sudah meninggal dunia seperti haji boleh. Boleh. Ini khusus mayoritas mazhab Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Boleh diganti. Ya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini ayat Al-Qur'an surah Al-Hasyr. Orang-orang yang mereka telah datang setelah mereka mengatakan rabbana ighfir lana, artinya orang-orang yang beriman terdahulu, ya Allah ampunkan dosa kami. Wa li ikhwanina, dan saudara-saudara kami
alladzina sabaquna bil iman, yang mereka telah duluan beriman. Artinya di sini Allah mengajarkan sendiri kita mendoakan orang-orang dahulu yang telah meninggal dunia. Ya, itu dia ya. Wa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Salamah hina mata. Udah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Abu Salmah ketika meninggal. Walil mait, begitu juga kepada main-main. Alladzi shalla ala fi haditsin Auf bin Malik wa likulli mait shalla alaihi. Dan ketika itu semua banyak sahabat yang meninggal Rasulullah doakan. Udah. Itu nanti bisa dilihat halaman 1579 juz 2 Fikih Islam wa Adillatuh. Kalau punya saya 11 jilid ya. Wasala rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, inna ummi matat, ibuku telah meninggal, fayamfa'aha in tasaddaqta anha, bagaimana boleh enggak aku sedekah atas nama ibuku ketika dia telah meninggal? Qala na'am ya. Udah, ini riwayat Abu Daud wa ruwiya dzalika an Sa'id bin Ubadah. Bisa lihat di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh halaman 1579 juz 2. Itu ya. Apalagi dalil-dalilnya istihbabu li ta'ziyah ada banyak. Jadi takziah, tahlilut takziah ya kalau dalam bahasa Arabnya. Takziah itu apa hukumnya? Man azza masaban falahu mithl ajrah. Barang siapa yang dia bertakziah kepada orang meninggal, maka dia akan mendapat pahala sama dengan yang dia bacakan kepada orang yang dapat musibah itu. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah, qala Tirmidzi gharib wa qala Ibnu Jauzi maudhu'. Kata Ibnu Jauzi, wah ini hadis palsu ini katanya. Udah, cuma satu hadis ini yang dibilangnya, yang ditantangnya. Tapi hadis-hadis lain tidak bisa dibantah. Ya. Man aza akhahu bi musibatin kasahallahu min halal karamati yaumil qiyamah. Jadi banyak hadis-hadis yang lain riwayat Ibnu Majah. Ini bisa dilihat nanti dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh halaman 1573 juz 2 Al-Fiqhul Islami ya. Kemudian kita baca teruskan. Yustahabbu lil aqriba lil almayit wa jirani ayasna'u ta'aman. Disunahkan kepada kerabatnya yang meninggal dan tetangga-tetangganya menghidangkan makanan kepada ahli mayit. Sunnah. Ini bagi orang miskin. Contoh, ketika Pak Habibie meninggal istrinya, kita kan diundang. Dia menolak lah kalau tetangga ngasih makanan ya kan. Masa sekali bersaya duitnya gitu kan. Kok mesti tetangga nyumbang sama saya? Nah, itu ya. Lima ruyana lima qatala Ja'far. Udah, dulu paman Rasulullah ketika meninggal terbunuhnya Ja'far bin Abi Thalib karramallahu wajhah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isna'u li ali Ja'far tu'aman." Ketika meninggal pamannya, kalian bikinkan makanan ya. Ketika mendoa, fa inna qad ja'ahum amr yasquluhum anhu. Dia supaya untuk menghiburnya karena kesibukan dan sebagainya, maka kita harus berikan makanan untuk meringankan bebannya. Nah, ini kalau orang yang nggak mampu ya. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhum min riwayatin Abdullah bin Ja'far qala Tirmidzi hadis hasan. Ini hadis sahih. Jadi nggak bisa dibantah lagi ya. Wa rawa Ahmad wa Ibnu Majah aidan min riwayat Asma binti Umais wa qad qatala Ja'far fi ghazwatul Mu'annat sanah 8. Jadi ketika itu meninggal Rasulullah pada tahun 8 Hijriah min al-Hijrah fi Jumadil Awal itu ya. Bisa dilihat nanti halaman 1575 juz 2 Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Kita sebutkan lagi dalam kitab ini. Kitab kita yang 15 jilid. Ini kitab primer ya. Apa yang dikatakan kitab primer? Kitab rujukan dasar untuk orang-orang mengambil sumber ilmiah. Dan ini kitab dibaca oleh seluruh ulama dunia. Bukan hanya kita di sini. Nggak percaya, buka aja di Google nanti. Al-Fiqhul Al-Mughni wa Syarhul Kabir. Bagaimana kedudukannya? Walana, menurut pendapat ini, kitab ini Ahmad bin Hanbal ini ya, yang ngaku-ngaku salafi sekarang ini, udah. Itu kan mereka lebih banyak rujukannya kepada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tuh pintarnya tuh baca kitab ini. Mazhab Ibnu Taimiyah itu Ahmad bin Hanbal. Rujukan fikih terbesar di antara merujukan mazhab Ahmad bin Hanbal kitab ini.
menurut pendapat kami, ini Ahmad bin Hanbal yang ngaku-ngaku salafi, Ahmad bin Hanbal, wa annahu ijma'ul muslimi. Ya. Walana ma dzakarnahu, sebagaimana telah kami sebutkan katanya, maksudnya tentang masalah tadi yang saya katakan tadi, ijma' kaum muslim segala macam. Wa annahu, tentang masalah takjiyah, mengasih makan, ijma'ul muslimin. Itu sudah jadi ijma', kesepakatan umat Islam. Fa innahum fi kulli 'asrin, dan itu sudah terjadi setiap masa, yastami'una wa yaqra'una al-Qur'an wa yahduna thawabahu ila mautahum min ghairi tankir. Mereka sepakat membaca Al-Quran, menghadiahkan pahalanya kepada ahlul mayitnya, tidak bisa diingkari. Sampai Udah, apa dasarnya? Li'annal hadis ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annal maita yu'adzu bi bukain ahli alaih. Kata Rasulullah dalam hadis Imam Bukhari, Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmizi wa Nasai wa Ahmad. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya mayit itu akan diazab sebab tangisan keluarganya yang apa? Tapi nangisan ini ya, orang nangis yang meratap. Udah. Kalau tidak sampai, kenapa kata Rasulullah dalam hadis yang sangat sahih ini, tangisan saja bisa mengazab ahlul mayit. Ratapan maksudnya, ratapan ya. Kalau menangis nggak apa-apa. Karena ada orang meratap itu, memukul-mukul orang Arab, mukul wajah dia, nggak terima dia mati ya apanya suaminya. Jadi ya. Yustahabu anda, sebenarnya udah banyak kali ya saya baca ya. Cuma ini supaya kuat aja. Yustahabu 'inda Syafi'i wal Hanabilah talqinul mayyit al-mukallaf ba'da dafan 'inda ra'sil qubur. Disunahkan menurut pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal talqin mayat. Tapi mayat yang mana? Yang mukallaf, yang sudah balik, kecuali anak-anak enggak perlu. Setelah dikuburkan 'inda ra'sil qubur, di atas kuburan. Lihat nanti halaman 1565 juz 2 Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Waqad arafna annahu yundabu 'inda al-Hanafiyah wal Malikiyah talqinul muhtadar asyhadatain wa la yalqina ba'da dafan. Dan sungguhnya katanya disunahkan menurut pendapat mazhab Imam Hanafi dan Imam Malik talqin, tapi yang dia muhtadar, yang disaksikan. Kalau setelah kubur enggak, tapi tetap talqin diperbolehkan. Hanya beda caranya saja. Kalau Imam Hanafi, Imam Malik sebelum dikubur. Kalau Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal setelah dikubur. Ya, itu ya. Wa yustahabbu lil zair ay yaqra'a surat Yasin. Disunahkan bagi kita menziarahi orang yang meninggal membaca surah Yasin. Lima warada anin Anas. Ini bersumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dakhala al-maqabir faqara Yasin." Barang siapa yang dia masuk ke dalam kuburan membaca surah Yasin, ai wa ahdatsa thawabah lil amwat. Yang niatnya pahalanya untuk orang yang mati, khaffafallahu anhum yaumaidin. Ini tadi sudah kita baca. Maka Allah akan ringankan ahli kubur, dan orang ahli kubur itu tadi wa kana lahu bi'adadin ma fiha hasanat. Dia juga ahli kubur akan mendoakan kita kebaikan sebanyak jumlah yang kita doakan di situ. Udah, halaman 1565 juz 2 Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Wa qala alaihi salam, "Iqra'u ala mautakum Yasin." Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Hibban wal Hakim an Mu'aqal bin Yasar wa huwa hadis hasan. Ini hadis sahih. Baca kamulah ya terhadap orang yang mati itu surah Yasin. Wa riyadul qudni man marra 'alal maqabir faqara qul huwallah 11 marrah thumma wahaba ajraha lil amwat u'tiya minal ajr bi'adadil amwat. Apa kata Imam Darul Qutni? Barang siapa yang dia melewati kuburan kemudian dia membaca qul huwallah sebanyak 11 kali atau berapa saja, kemudian dia hadiahkan pahalanya kepada mayit Allah, maka dia akan dianugerahkan pahala orang yang membacanya tadi sebanyak ahli kubur yang ada di situ. Silakan lihat nanti halaman 1565 Fikih Islam wa Adillatuh ya. Itu deh ya. Udah. Jadi begini, makanan-makanan yang kita sediakan itu, tapi ini hukumnya sunnah. Oh, yang miskin jangan. Niatkan bagaimana orang tua kita mungkin pernah mengambil hak orang lain.
Mudah-mudahan sedekah itu untuk mengangkat dosa ayah kita pernah korupsi 1000, korupsi 500 perak. Ibu kita mungkin curi tomat di pasar, mencuri makanan tempe di tetangganya. Sedekah itu niatkan ke situ. Sekali lagi, hukumnya sunnah. Kalau tidak mampu jangan. Terakhir. Dulu di sini pernah ada supir taksi datang. Dia keluarganya banyak, mukanya bermuram durja, bertanya kepada saya, Ustadz, apa hukumnya tahlilan? Terus terang, saya nggak terima, keluarga saya banyak yang miskin. Masa ayah saya mati mesti ditahlilkan, mengeluarkan uang begini begitu? Kemampuan kami kan terbatas. Apa hukumnya? Saya ceritakan. Kesimpulan saya bilang begini. Saya bilang, kalian bersaudara berapa? Banyak. Ternyata ada 8 orang, lebih kurang. Udah, kalian semua disekolahkan? Iya. Sekolah tinggi, ada yang kuliah, ada yang enggak. Coba bayangkan, kalian bersaudara yang banyak, seorang kedua orang tua kalian berkeringat dan berair mata darah menghidupkan kalian. Dan dia tanpa malu, bahkan yang haram mereka cari untuk supaya kalian bisa sekolah, bisa kalian sarjana, bisa kalian bekerja, bisa kalian besar. Ketika beliau meninggal dunia, kenapa berkeluh kesah untuk mengeluarkan sedekah untuk atas nama orang tua? Terdiam dia. Baru wajahnya lega, senang. Oh begitu Ustaz ya? Iya. Udah, ini juga pernah argumentasi ini saya jabarkan ketika saya dialog dengan Ketua Majelis Ulama Kepulauan Riau. Di Jakarta ini dia datang. Dia katakan tahlilan itu amalan orang Majusi, amalan orang Yahudi. Saya diam, dia kiai, saya malas berdebat dalil. Saya bikin logika. Ustadz, saya bilang, dari kecil sampai besar yang nyongolakan siapa? Orang tua. Sarjana dari siapa? Orang tua. Kawin dari siapa? Dari orang tua. Sampai jual ladang, jual sawah segala macam. Udah Allah takdirkan, pas di sini meninggal ibunya. Meninggal ibunya. Saya malas debat-debat begitu kalau orang yang sudah keras kepala. Udah, ketika meninggal, akhirnya sampai di Soekarno-Hatta saya antar, dia mesti bertanya. Saya jabarkan seperti itu. Alangkah kejinya orang tua sudah mengeluarkan segalanya untuk kita sampai kita sarjana, sampai kita ngerti agama. Kenapa ketika beliau meninggal dunia kita bersedekah atas nama orang tua supaya diangkat dosanya? Mungkin dia pernah mencuri, menipu orang. Kenapa kita pelit? Kenapa kita menganggap itu bid'ah? Udah, maaf ya. Sampai di sana dia nggak sempat jumpa ibunya karena terlalu jauh, pesawat nggak bisa langsung ke kepulauan. Udah, sudah sampai di sana, ibu sudah dikuburkan, ditelepon istrinya saya, Ustaz, kami mengadakan tahlilan besar-besaran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.